Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Dwinanda. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran Al-Quran dan Hadis. Dan kebetulan materi kita kali ini berjudul Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Langsung saja. Al-Quran dan Hadis. Seperti kita ketahui bersama, Al-Quran itu berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam karena ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW. Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran karena ia juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalil Al-Quran berikut ini. Seperti Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran dan hadis itu merupakan hukum utama bagi umat Islam. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam apa fungsi Al-Quran dan hadis itu sendiri, kita harus mengetahui pengertiannya dahulu. Yaitu yang pertama kita akan mempelajari pengertian dari Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Bacaan di sini adalah merupakan bacaan yang sempurna, mulia serta memiliki kemukjizatan dan kesempurnaannya itu salah satunya yaitu mudah dihafalkan menurut Quraisy Shihab. Namun secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk umat Islam itu sendiri dan untuk seluruh kehidupan manusia. Dan fungsi Al-Quran dalam Islam itu yang pertama adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Dan kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Maksudnya adalah Al-Quran itu sendiri sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Lalu yang keempat, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi dijadikan sebagai khalifah, pemimpin atau pengatur. Agar manusia dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai panduan. Fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya, Al-Huda sebagai yang artinya petunjuk, Al-Furqan artinya pembeda, dan lain-lain. Jadi maksudnya di sini adalah Al-Quran itu sebagai buku panduan, pedoman hidup, pegangan hidup bagi seluruh umat manusia, entah itu muslim atau non-muslim. Yang jelas Al-Quran itu
mutlak kebenarannya. Seperti hal-hal akhir-akhir ini yang peneliti melakukan penelitian terhadap fenomena alam dan ternyata itu sudah disebutkan terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dapat dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam dan sebagai buku panduan terhadap kehidupan manusia, seluruh kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu pengertian hadis. Pengertian hadis secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Lalu fungsi hadis terhadap Al-Quran itu sendiri, yaitu yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Maksudnya itu yaitu hadis itu menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Perintah melaksanakan puasa ini juga ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis itu sifatnya mempertegas perintah yang telah ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal, umum, yang masih bersifat umum. Maksudnya itu menjelaskan dan merincikan ayat yang global, mujmal. Banyak ayat perintah atau larangan di dalam Al-Quran yang sifatnya masih umum, belum terinci. Al-Quran memerintahkan, contohnya ini Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah yang ada belum bisa dilaksanakan. Misalnya perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surah dan ayat lainnya. Namun tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat. Jadi, di sini hadis berperan sebagai petunjuk bagaimana caranya untuk mengerjakan sholat. Dilihat dari perbuatan Rasulullah SAW dan diperhatikan oleh sahabatnya, sehingga ditirulah oleh sahabatnya, dan jadi kita tahu bagaimana gerakan sholat itu sendiri. Lalu yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya, itu hadis menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Maksudnya, itu adalah hukum yang belum pernah disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi ini benar-benar dari hadis. Misalnya itu seperti haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lainnya. Nah, di sini hukum memakan burung yang berkuku tajam ini tidak ada dalam Al-Quran. Namun di dalam hadis disebutkan, hadis Rasulullah disebutkan bahwa haram memakan burung yang berkuku tajam. Jadi ya, hukum ini produk dari hadis itu sendiri, bukan dari Al-Quran. Lalu yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran.
Maksudnya itu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Itu banyak perintah dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum seluruh manusia atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang berpergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah SAW mengecualikan, mengkhususkannya. Misalnya seperti permasalahan di bawah ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh orang yang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Jelas dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah menyuruh seluruh orang-orang yang beriman untuk melakukan sholat Jumat, entah itu laki-laki, perempuan, anak kecil, yang berpergian ataupun yang di rumah, itu semuanya yang beriman diharuskan untuk melakukan sholat Jumat. Namun dalam hadis Rasulullah mengecualikan 4 golongan, yakni yang berbunyi Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan abadum mamlukun au amra'atun au sabiyun au maridun. Artinya, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya yang dimiliki perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini sudah jelas bahwa seseorang hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Nah, pertama, Al-Quran itu merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelum Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ditujukan hanya pada umat pada zaman tertentu saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh manusia siapapun sampai akhir zaman. Yang kedua yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Ya, Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama, dan sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis itu merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Yang fungsi keempat yaitu hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Ya, mungkin itu saja dari saya pelajaran Al-Quran dan hadis, materi yang berjudul Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Sekian dari saya, ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.